Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Asnuriyandi, SE, MSI, MM sebagai dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas 71 Akuntansi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama ada Angel Berta, Heni Lidiani Halawa, Risma Karlina, saya sendiri Sylvia Rahayu, Tania, dan Via Ronida. Di sini kami akan membahas mengenai bagian bab 9, yaitu Sistem Informasi Pemasaran. Yang pertama yaitu pengertian. Pemasaran merupakan area fungsional pertama yang menunjukkan minat pada SIM. Para pemasar menyesuaikan ke area aplikasi sistem informasi pemasaran. Prinsip pemasaran terdiri dari kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang, jasa, dan gagasan. Kedua, definisi sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah suatu kumpulan yang terorganisir dari prosedur dan metode yang terkait secara tepat waktu dan informasi yang akurat terkumpul secara berkelanjutan, terpisah, penganalisaan, penilaian, tersimpan dan didistribusikan untuk pengguna pengambil keputusan pemasaran. Baiklah, saya Via Ronida. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu Kotler dan Keller tahun 2009 mengatakan bahwa sistem informasi manajemen terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menganalisis, menilai, dan mendistribusikan yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi yang akurat untuk dapat digunakan bagi pembuat keputusan pemasaran. Bila didefinisikan secara luas, sistem informasi adalah suatu kegiatan perorangan untuk memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang dapat memudahkan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan promosi dan penentuan harga barang dan jasa serta gagasan. Strategi pemasaran terdiri dari campuran unsur-unsur yang dinamakan bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari produk, promosi, tempat, dan harga yang dikenal dengan 4P. Produk adalah apa yang dibeli pelanggan untuk memuaskan kebutuhannya ataupun keinginannya. Produk dapat berupa barang fisik, berbagai jenis jasa, atau suatu gagasan. Promosi berhubungan dengan semua penjualan produk, termasuk periklanan dan penjualan langsung. Tempat berhubungan dengan cara mendistribusikan produk secara fisik kepada pelanggan melalui saluran distribusi. Harga terdiri oleh pelanggan untuk mendapatkan produk itu. Dalam sistem informasi pemasaran, terdiri dari cara yang mendorong dari semua elemen yang berhubungan dengan apa yang diperolehkan. Prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan apa yang dibutuhkan dengan tepat waktu, dan informasi yang akurat agar dapat digunakan bagi pengambil keputusan pemasaran. Dan bersifat fleksibel, karena kegiatan-kegiatan pemasaran dari suatu perusahaan saling berhubungan satu sama lain dan harus sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada. Kedua, sistem tersebut haruslah berbentuk formal dan berkelanjutan. Sistem harus dirancang dengan teliti sesuai dengan tujuan organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan para pemimpin pemasaran untuk periode yang lebih panjang. Sistem informasi pemasaran bukan hanya suatu yang dikhususkan. Pengembangan sistem jangka pendek oleh seorang pemimpin untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Ketiga, sistem informasi pemasaran harus memberikan suatu susunan aliran informasi
Business Executive 2008 menyatakan 4 subsistem informasi pemasaran, yaitu pertama, Internal Record System, the day-to-day recording of marketing activities. Kedua, Marketing Intelligence System, the scores and methods used to collect information. Keempat, Marketing Research System, the systematic and planned gathering of information. Keempat, Marketing Support of Analysis System, the statistical system used to analysis the information. Berikut adalah gambar model sistem informasi pemasaran. Bersumber dari Raymond Liu, Jr. dan Giorgio Sell pada tahun 2004. Dalam bagian terdapat subsistem input dan subsistem output. Subsistem input yaitu sistem informasi akuntansi, subsistem riset pemasaran, dan subsistem intelijensi pemasaran. Sedangkan subsistem outputnya yaitu subsistem produk, subsistem tempat, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran terpadu. Model sistem informasi pemasaran. Subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem sebagai bagian dari bauran pemasaran. Subsistem produk menyediakan informasi tentang jaringan distribusi perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan perikalan perusahaan dan penjualan langsung. Subsistem harga membantu manajer membuat keputusan harga. Selain itu, ada subsistem kelima yaitu subsistem bauran terintegrasi yang memungkinkan manajer untuk mengembangkan strategi yang mempertimbangkan dampak gabungan dari unsur-unsur tersebut. Jay Kissin pada tahun 2008 beliau mengatakan dalam bukunya Management System and Technology for Manager and Entrepreneurs menyatakan bahwa sistem informasi pemasaran termasuk broadcasting, marketing research, product, press, promotion, and pre-subsystem. Subsistem yang hasilnya dapat membantu manajer dan eksekutif pemasaran dalam meningkatkan penjualan, mengurangi pengeluaran pemasaran, dan mengembangkan rencana untuk proses dan jasa pada masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Kelas saya Risma Karina Seterus, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai model sistem informasi pemasaran. Jay Kassim menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen pemasaran yang terdiri dari input sistem dan output yang dapat dilihat dari berikut ini. Di PPT tersebut ada gambar yang mengenai input. Input itu terdiri dari strategi plan, transaction, processing system, internal search. External search itu ada competition, the market. Terus di subsystem ada product development, marketing research, promotion and advertising system, pricing system, planning system. Di output itu ada product development reports, marketing research reports, locational analysis, supply and demand analysis, sales by product, sales by sales person, sales by customer. Terus yang selanjutnya itu ada sumber sistem informasi manajemen pemasaran. Sumber sistem informasi manajemen pemasaran termasuk commercial intelligence, competition, customer, trade show, trade journal and magazine, and other publication. Sumber informasi perusahaan secara internal juga penting. Berikut sumber input dapat diilustrasikan sebagai berikut. Rencana atau kebijakan strategi perusahaan, the corporate strategy plan or policy. Yang kedua itu ada sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system. Yang ketiga ada sistem pemrosesan. Yang ketiga ada sistem pemrosesan transaksi mencakup data penjualan atau sales force. Yang keempat ada sumber luar, external source, persaingan dan pasar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Asnur Yandi, SE, MSI, MM sebagai dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas 71 Akuntansi. Kami
dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama ada Angel Berta, Henny Lydia Nihalawa, Risma